Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Al-Zufri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian inflasi, macam-macam inflasi, penyebab adanya inflasi, dan dampak dari inflasi. Langsung aja kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu pengertian dari inflasi. Inflasi atau apa itu inflasi? Sebagaimana dikutip dari laman resmi BI, inflasi adalah dapat diartikan sebagai kenaikan barang atau harga dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah sebuah kemerosotan nilai mata uang kertas. Hal ini terjadi karena terlalu banyak dan cepat uangnya beredar, sehingga membuat harga barang mengalami kenaikan. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Selanjutnya, macam-macam inflasi. Inflasi terbagi atas 4 ya. Yang pertama, inflasi ringan, kenaikan harga 10% dalam setahun. Inflasi ini tidak begitu mengganggu ya, tidak begitu berpengaruh pada ekonomi karena harga-harga yang mengalami kenaikan secara umum. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi ini sangat membahayakan bagi kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan rakyat, terutama untuk rakyat yang berpenghasilan tetap. Misalnya pegawai-pegawai di kantoran. Kenaikan untuk inflasi ini berkisar 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat ini dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank, karena bunga bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Kenaikan pada inflasi berat berkisar 30-100% per tahun. Yang ketiga, hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali, bisa disebut juga inflasi yang sangat berat. Inflasi ini sangat berat, yang sudah sangat sulit dikendalikan. Harga dan inflasi di atas 100%. Selanjutnya, penyebab adanya inflasi. Secara umum ada beberapa penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak seimbang dengan jumlah peredaran barang. Artinya pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Selain itu juga uangnya lebih dominan dan terjadi penurunan atas dolar. Yang kedua, adanya pencetakan uang baru oleh pemerintah sehingga menambah jumlah uang beredar. Hal ini bisa dilakukan pemerintah untuk menutup defisit anggaran. Hal itu juga sangat berpengaruh ya. Terutama untuk saat ini acuan dunia adalah dolar. Yang ketiga, adanya desakan dari golongan tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga akan mendorong peningkatan jumlah uang beredar dan kestabilan harga tidak terjamin. Yang keempat, adanya fluktuasi dari sektor luar negeri ekspor impor, investasi tabungan, penerimaan negara. Yang kelima, dampak dari inflasi. Produsen mendapat keuntungan dari kenaikan harga umum dan barang dan jasa. Inflasi tinggi mengacu pada kenaikan harga umum barang dan jasa. Hal ini dapat berdampak positif bagi produsen inflasi. Sebagian besar dapat menutup biaya produksi karena harga jual telah meningkat. Oleh karena itu, keuntungan produsen dapat meningkat. Selanjutnya, menurunnya daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat, terutama bagi pekerja yang tidak menerima kenaikan upah. Inflasi membuat harga barang dan jasa naik. Hal ini tentunya akan membuat pengeluaran seseorang menjadi lebih besar. Sementara pendapatan naik atau tetap, pada akhirnya daya beli masyarakat akan melemah. Yang terakhir, memengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Inflasi juga dapat
berdampak negatif terhadap ekspor suatu negara. Penyebab inflasi adalah biaya ekspor menjadi lebih mahal. Selain itu, meningkatkan harga produk ekspor yang dapat memengaruhi daya saing produk di negara tujuan ekspor. Pada akhirnya ini bisa mengurangi devisa negara. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.